إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Ayo kita mengaji, baca Quran tiap hari. Amalannya dicari untuk bekal di hari nanti. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang di kelas Quranan Arabian kita. Mudah-mudahan dalam kelas ini kita sama-sama bisa mendapatkan ridha Allah, dan juga Allah bisa memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat serta amal-amal soleh yang dapat menyelamatkan kita dari azab api neraka di hari pembalasan, insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kehidupan kita, memberkahi kehidupan kita dengan kehidupan yang penuh keberkahan dan kemudahan serta kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Ruangan diskusi kita, ruangan Quranan Arabian kita bisa kita teruskan. Pertama kita ucapkan syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kehidupan, keimanan. Juga kita lebih mengapresiasi Allah ya sebagai Rabb yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim yang telah menurunkan Alkitab ini. Bagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Dan sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Qur'an dan Allah lah yang menjaganya. Jadi bukan hanya memberikan kitab suci, tapi Allah memastikan kitab suci ini terjaga. Demikianlah sifat Allah yang maha sempurna ya. Kalau bekerja sempurna. Ya, makanya kita menyembah Allah dengan apresiasi hati yang penuh ya, karena Allah telah memberikan segalanya kepada kita. Nah, Allah hanya meminta kita, wa ma khalaqtul jinna, kalau surat Az-Zariyat tuh. Allah kita buka dengan baca surat Az-Zariyat ya, yang akhir, page terakhir tuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bih bal hum qaumun taghun fatawalla anhum fama anta bimalun وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Dalam ayat ini Allah menceritakan tentang diri Allah ya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin terdahulu baru manusia dengan tujuan yang sama, untuk beribadah kepada Allah. Ma uridu minhum min rizqin. Allah tidak meminta dari mereka, dari jin dan manusia, rizki. Bahkan Allah tidak meminta mereka memberi makan Allah. Allah hanya meminta mereka menyembah Allah. Inna Allah, sesungguhnya Allah huwa razzaqu. Tetapi bahkan Allah itu yang memberi rezeki jin dan manusia. Dzul quwwah. Allah yang mempunyai kekuatan. Allah tidak perlu makan untuk kuat. Allah sudah kuat, sifatnya sudah kuat sendiri. Al-Matin.
yang sangat kokoh ya. Jadi artinya berdekatan tapi beda ya. Dzul quwwah, innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Jadi dia mempunyai kekuatan dan dia sangat kokoh. Dia tidak tergantung pada kekuatan apapun. Kokoh, nggak ada yang bisa mengalahkan Allah ya. Di dalam surat Az-Zariyat juga saya mau menjelaskan sedikit. Kalau kita buka surat Az-Zariyat ayat 42. Ma tadharu min syai'in atat alaihi illa ja'alathu karramim. Nah, ayat ini bisa jadi motivasi kenapa kita perlu belajar bahasa Arab. Sini kalau kita lihat ayatnya menggunakan muannas dan muzakkar dengan sangat indah. Allah mengatakan ma tadharu. Tidaklah dia perempuan itu meninggalkan min syai'in sesuatu yang dia perempuan itu datang pada laki-laki itu illa ja'alatu, kecuali perempuan itu menjadikan laki-laki itu menjadi serbuk. Siapa perempuan itu? Siapa yang dimaksud perempuan yang mendatangi laki-laki itu? Perempuan ini representasinya sebenarnya mu'annas majazi. Ini merepresentasikan dengan rihal akim. Jadi angin itu digantikan dengan kata perempuan. Jadi kalau kita baca ayat ini kita nggak akan salah. Kalau kita lihat taknya kayak satu angka nun itu kita tahu nih perempuan pakai tak berarti. Mata dari min syai'in, dan tidak dia perempuan. Dia perempuan ini siapa? Angin yang menghancurkan kaum Ad. Atat alaihi, datang kepada siapa laki-laki itu? Kaum Ad. Illa ja'alathu, kecuali perempuan itu, angin itu menjadikan laki-laki itu kaum Ad ramin, seperti serbuk. Nah, jadi kalau kita belajar bahasa Arab, kalau kita baca nggak takut salah karena kita udah lupa dikit kita ingat. Contohnya itu ayat tadi gitu. Maka kalau kita contoh yang lihat tadi. Zalikal kitabu. Kalau kita lupa nih zalika apa tilka. Kita ingat pasti zalika, kenapa? Karena Alkitab itu muzakkar. Itu makanya pelajaran bahasa Arab ini sebenarnya berguna bagi kita dalam membaca Al-Qur'an. Nah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bil raghaibu wa husnul khawatimi wa tasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala ali wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin yang ada di kulli ma'lumin lak. Wa qala ar-rasul, kita kembali lagi kepada ayat yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Qayyim dalam kitab Fawaid dalam bab Anwa'ul Hijril Qur'ani. Ini ayat bab ini merefer kepada ayat Al-Furqan 30. Syekh Al-Jalalain, Imam Jalalain mengatakan dalam tafsirnya ini ada di halaman berapa tuh? Tadi saya sudah share kan? Masalah 260-an tadi kan? Ya, 260-an. 262 ya. Ini ada di page 262 kalau buka tafsir jalan lain, page-nya 262. Kalau bahasa Arabnya 262. Kebalik. Ini 662. 262 ya. Kalau angka bisa dari kiri, sama kayak Latin. Latin bahkan belajar dari Arab ya. Kenapa dari kiri? Karena angka yang paling kecil di kanan. Kecil ke besar. Oke ya. 262. Wa qala ar-rasul. Nah, tafsir Jalalain ini disebut tafsir mujmal. Tafsir yang tidak detail, tafsir global. Jadi dia lebih dekat kepada terjemahan. Makanya kita belajar tafsir Jalalain senang kan? Udah. Wa qala Rasul, dan berkata Rasul. Siapa Rasul? Rasul yang dimaksud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat nih, qala ini fi'il apa nih? Kalau ingat qala adalah fi'lun madi ya. Madi. Nah, yang domir mutasil di dalamnya adalah huwa.
Nah, domirnya huwa, yang bukan khotibnya huwa, bukan domir, khotibnya huwa. Nah, ya Rabbi inna qaumi. Wahai Allah, sesungguhnya kaumku. Siapa kaumku ini? Quraisyan. Kenapa pakai Quraisyan? Karena ada isim dari inna. Habis inna selalu mansub kan. Quraisyan. Ittakhadhu, mereka menjadikan hadzal Qur'ana mahjura. Apa tuh mahjura? Sesuatu yang dihijrahkan itu apa? Matrukon, ditinggalkan. Nah, jadi jelas ya. Dari sini kita kita bisa mengerti tafsir dengan sederhana berdasarkan ilmu bahasa Arab kita yang sederhana ya, insya Allah mudah-mudahan barokah berkah insya Allah ya. Kita lanjutkan dengan penjelasan Anwaul Hijril Quran yang kemarin kan. Ada yang masih ingat nggak? Para ulama ini kalau baca sesuatu dia hafal. Makanya kalau kita biasa nulis, kita biasa interaksi dengan kitab-kitab ini, kita bisa mengambil sebagian dari kehidupan para ulama, hayatul ulama. Kita nggak dikenal manusia sebagai ulama, tapi yang penting Allah menjadikan hidup kita sebagai hidup ulama, itu hidup yang paling baik. Ya, jadi judulnya juga kita harus hafal. Anwaul Hijril Qur'ani kan. Lalu Syekh Ibnu Qayyim mengatakan ada yang masuk lagi kayaknya. Enggak. Hah? Nah, ya. Nah, jadi jenis-jenis meninggalkan Al-Quran ya. Anwa'u tarkil Quran, bisa juga diartikan tarkil Quran ya. Nah gitu. Jadi Sayyidina Qayyim mengatakan hijrul Qur'ani anwa'un. Ya, ingat. Hijrul Qur'ani anwa'un. Bahasanya sederhana aja. Meninggalkan Al-Quran itu banyak jenisnya ya. Kemarin kita udah jelaskan 2 jenis kan. Nanti habis maghrib kita jelaskan lebih detail. Yang pertama kemarin apa? Yang pertama ada 3 kan. Pertama ahaduha. Kita ingat ya. Kalau cara menulis yang pertama kayak gini dalam bahasa Arab. Ahaduha, hanya nih dhamir muttasil menggantikan dari hijrul Quran. Yang pertama dari anwa'unnya nih. Karena banyak maka pakai hak. Banyak kan dari anwa'un. Maka pakai hak. Orang Arab gitu biasanya. Banyaknya yang pertama dari banyaknya apa? Yang pertama hijri. Ini kalau cepat kadang-kadang takutnya nggak kebaca. Hijri. Simaihi kan kemarin kan. Meninggalkan dari mendengarkannya. Kemudian apa lagi? Wal imani bihi. Wal imani bihi. Harus apa nih? Kalau kita sering ulang-ulang kita apa? Yang pertamanya lumayan kok apa? Wal isgha'i bihi. Wal isgha'i ilaihi. Wal isgha'i bagus biar kelihatan. Wal isgha'i apa tuh? Ilahi betul nggak? Kita lihat ya. Saya juga takut salah, walaupun ingat tapi takut salah. Kita lihat dari ini, dari materi yang kita ketahui. Wal isgha'i ilahi betul ya. Wal isgha'i ilahi. Nah, kemarin udah jelaskan kan ilaihi. Yang pertama itu nggak mau dengar, kemudian nggak mau beriman, kemudian nggak mau memberi perhatian. Salah satu ini kita buat, kita sudah dianggap meninggalkan Al-Quran, tarkul Quran. Kita sudah melakukan tarkul Quran atau hijrul Quran. Jadi hijrul Quran ini kalau bahasa lainnya juga bisa dikatakan tarkul Quran.
meninggalkan Al-Quran. Nah. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua bahasa Arabnya kemarin gimana? Wasani. Nah. Wasani ya. Ini kita udah wasani yang kedua apa yang kedua? Kedua. Wasani. Wasani. Wasani apa nih Malam? Hijrul amal bihi. Sekarang baru bab amal. Hijrul amal bihi. Meninggalkan beramal dengan Al-Quran. Gampang hafalinnya kan, tadi dengar. Sekarang amal nggak mau. Kemudian yang berikutnya wal wuqufu inda halalihi wa haramihi. Yang keduanya ada dua lagi. Wal wuqufu inda halalihi wa haramihi wa in qara'a walau dia baca qara'ahu ya. Qara'ahu wal apa ini? Wa amana bihi. Ilmunya kalau dia sebagai yang ketiga dia harus gemuk tulisnya. Wa amana bihi. Jadi yang kedua sederhana aja. Hijrul amali bihi wal wuqufu bihi wa wuqufu inda halalihi wa haramihi wa in walaupun qara'ahu wa amana bihi, walaupun dia beriman, walaupun dia membaca dan beriman padanya. Nah, insya Allah kita sebentar lagi maghrib ya. Maghrib jam berapa? Nah, apa? Kita lanjutkan. Jadi ini udah hafal ya. Yang pertama ingat nggak apa? Anwaul Quran, Anwaul Hijril Quran itu judulnya. Terus dimulai dengan Hijril Quran Anwaun. Meninggalkan Al-Quran itu bermacam-macam. Pertama, hijru sima'ihi wal imani bihi wa al-isgha'i bihi wal isgha'i ilaihi. Nggak mau mendengar, nggak mau beriman, nggak mau memberi perhatian. Salah satu dari itu kita sudah menjadikan tarkul Quran, meninggalkan Quran. Yang kedua, wasani, hijrul amali bihi, tidak mau beramal dengannya. Wal wuqufi inda halalihi, pakai asrah, sorry. Wal wuqufi inda halalihi, dan tidak mau menepati atau mengikuti atau obedient ya kalau bahasa Inggrisnya, atau tidak mau konsisten dalam masalah halal dan haram yang ditetapkan Al-Quran. Walaupun dia membacanya, walaupun qara'ahu, dia membaca, wa amana bihi, dia beriman, dia membaca Quran, tapi dia nggak mau ikut apa yang dihalalkan Al-Quran dan apa yang diharamkan Al-Quran. Nah, bagaimana mungkin orang yang membaca Al-Quran beriman padanya tidak mau ikut? Bisa, kenapa? Itu hasil kerja setan, membuat keraguan ya. Atau mungkin dia nggak berilmu padanya, jadi yang halal dari Al-Quran dia nggak, ilmunya nggak paham. Oh, Allah alam ya. Karena kita fokusnya di bahasa Arab, jadi yang penting pengertiannya adalah orang itu tidak mau beramal padanya. Yang kedua, wal hijrul amali bihi wa hijrul wuqufi inda halalihi wa harami wa in qara'ahu wa amana bihi. Walaupun dia membacanya dan dia beriman padanya. Sekarang yang ketiga, wasalif. Yang ketiga lebih ke masalah hukum ya. Wasalis. Dia pakai waw nggak ya? Biasanya wasalif. Kalau dia pakai wasalif.
Dia pakai alif ya karena bentuknya fa'il. Wasalif. Ini kebanyakan ini. Yang ketiga, wasalif. Udah azan. Hijru tahkimihi. Tahkimihi. Watahakamu. Watahakamu. Ilaihi. Nanti kita lanjutkan habis azan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yudhiru ala din kulli wa qadha kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil qad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bi raghaib husnul khawatim wa istasqal ghamamu bi wajhin karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin yang ada di kulli ma'lumin. Kita mulai ya, insyaallah pelan majelis kita lanjutkan. Nah sekarang sampai yang ketiga ya. Ini saya hapus lagi ya. Jadi udah hafal semua kan. Yang pertama ahaduha hijru simaihi wal imani bihi wa israhi ilaihi. Yang kedua hijru amali bihi wal wuqufi inda halalihi wa haramihi wa in qara'ahu wa amana bihi. Nah, sekarang yang ketiga ya, asalis. Nah, gini nulisnya ketiga. Salis. Dia mengatakan yang ketiga ini hijru juga sama. Hijru ini bermakna tarku lah. Hijru tahkimihi. Tahkimihi ini apa ya? Kemudian watahakamu ilaihi. Balik. Coba kita lihat tulisannya betul nggak? Belum hafal kan? Watahakamu udah nggak pakai nggak pakai alif. Watahakamu. Kemudian fi usul wa furu. Dalam dua hal. Fi usul kita sampai sini dulu bang hari ini. Wa furu ini. Jadi kalau tahkimihi ini kira-kira ya, coba kita tahkimi ini ada yang mengartikan arbitrasi, jadi menghukum di luar pengadilan. Kalau tahakamu, watahakamu ini lebih kepada litigasi, jadi menyelesaikan masalah di dalam pengadilan. Jadi ada dua hal yang ditinggalkan. Yang pertama adalah hukum-hukumnya itu tidak diamalkan di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan, kira-kira gitu. Dalam masalah-masalah yang pokok, masalah-masalah pokok atau masalah-masalah cabang, masalah-masalah yang yang bukan masalah-masalah pokok agama gitu.
Contohnya dalam masalah apa ya? Pernikahan, dalam masalah warisan. Nah, ini juga termasuk kalau orang meninggalkan hukum-hukum warisan, hukum-hukum pernikahan, itu termasuk meninggalkan Al-Quran. Karena hukum juga bagian dari Al-Quran ya. Nah, sekarang kita kaji dari segi segi bahasanya ya. Sebelum kita lanjutkan. Jadi kalau kita hitung-hitung kita poin-poin ya, kita biasa poinnya ahadun kan, yang pertama. Yang kedua asani. Yang ketiga asalis. Nah, kira-kira yang keempat apa, ada bisa nebak nggak? Yang keempat arobi. Ini angka-angka merupakan, kalau bahasa Inggrisnya first, second, third, fourth. Cara nulis Arab masalah angka ke. Kalau kelima al-khamis. Dia pakai alif jadi bentuknya fa'il. Kalau keenam as-sadis. As-sadis. Ini keenam. Itu cara nulis angka-angka ya. Nah, ini dari segi angka. Jadi ini juga kita harus ingat dalam kitab ini kan dipakai ahadun, ahaduha, asani, asalis, arobi. Nah, ini. Nah, sekarang kita poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini juga menggunakan, selain menggunakan angka asalis ya, dia menggunakan juga sama seperti minggu lalu. Dia menggunakan mudhofun ilaih juga. Dia ada mudhofun ilaihnya, ada idofah. Ini idofahnya di sini. Idofah. Ya. Yang mana idofah itu kan dibagi dua. Maka ingatkan, sudah pernah kita buat mudhof, mudhofun sama mudhofun ilaih. Nah, gitu kan. Nah, ini sama juga. Yang ketiga ini dia pakai hijru. Mudhofnya hijru. Ini tahkim. Hijru tahkimihi. Tahkim ini dari kata-kata hakama. Hakama kan. Kalau alama taklim. Kalau hakama tahkim. Sama juga wazannya. Jadi bentuknya kayak gini wazannya. Hak alama taklim, hakama tahkim. Nah, tahkim ini artinya memutuskan sesuatu. Jadi, tapi konteksnya di luar pengadilan. Hakama tahkim. Nah, jadi hijru tahkimihi. Jadi meninggalkan memutuskan sesuatu di luar pengadilan ya. Kan dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran konteksnya di luar pengadilan. Arbitrase. Arbitrase lah. Itu di luar pengadilan. Tahkim. Tuhakimu. Tadi saya salah begini. Tuhakimu. Kalau tuhakim. Yang kedua tuhakim. Tuhakimu. Ilaih. Tapi tuhakimu karena dia mudhofun ilaih jadi tuhakimi juga.
Tuhakimi ilaih. Ini memutuskan sesuatu di pengadilan. Berhukum padanya di pengadilan, yang berhukum padanya, tapi konteksnya dalam pengadilan atau litigasi, kalau bahasa Inggrisnya litigasi. Litigation. Ini arbitration. Jadi dalam hukum ada dua, arbitrar sama litigate. Islam sudah mengajarkan itu. Jadi sebenarnya dunia modern ini berhutang kepada kebudayaan Islam ya, bahwa hukum itu bisa di luar pengadilan, diselesaikan di luar pengadilan, mungkin biayanya lebih rendah, kalau dalam pengadilan kan mahal. Seperti perceraian, ada yang di luar pengadilan, ada yang di dalam pengadilan ya. Nah, tuhakimu ilaih atau tuhakimi ilaih. Jadi dalam masalah apa? Ini udah selesai ya. Jadi kita udah selesai ini. Jadi kita udah jelaskan ya bentuknya idhofah. Nah, jadi kalau kita nulis ada wawnya, waw ataf kan tadi kan. Hijru tahkimihi kan. Tahkimihi kan. Wa, ada wanya di sini. Dia pun pakai kasroh juga. Wa tuhakimu. Kurang miring dikit. Kalau tegak jadi alif. Wa tuhakimu. Karena tuh anak mudhof ilaih tuhakimi. Ilaih. Jadi tidak mau arbitrase lah gitu ya, atau dia mau litigasi. Dalam masalah apa? Fi usulihi. Nah, kita kaji sekarang. Usulihi dari mana ya? Usulihi. Apa kata-kata usulihi dari mana nih? Wa furu'ihi. Usulihi wa furu'ihi. Ya. Usul asal katanya dari mana usul itu? Usulun. Usulun itu dari kata-kata aslun. Jamaknya, mufradnya usul. Ini mufrad. Ini jam'un. Untuk jamak. Jamaknya usul. Usul fikih. Dasar-dasar fikih atau akar-akar gitu. Nah, jadi usul. Kalau furu ini dari pohon. Kalau pohon, ini ada cabang-cabangnya. Ini ada tanah kan. Ini ada akar kan. Akar nih usul. Nah, orang Arab nyebutnya usul. Akar. Furu ini cabang. Far'un. Far'uha. Kalau di Al-Quran dikatakan far'uha fis sama kan. Alam tara ila kalimatin thayyibatin far'uha sabitu asluha sabitu wa far'uha fis sama. Cabang. Jadi yang dimaksud adalah tidak mau berarbitrasi atau tidak mau berlitigasi dengan Al-Quran di dalam masalah-masalah pokok. Masalah-masalah pokok apa contohnya? Akidah. Nah. Allah mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Ada orang yang nggak percaya. Berarti dia nggak menghukum Al-Quran dengan cara. Allah mengatakan juga bahwa sholat itu wajib misalkan. Tapi dia nggak mau ngakui sholat, kewajiban sholat. Sholat boleh ditinggalkan, yang penting zikir. Misalkan gitu. Eling yang penting ada gitu ya. Jadi takimihi wa tuhakimi ilaih. Dan tidak mau menghukum dengan Al-Quran dan tidak mau berhukum kepada Al-Quran. Kira-kira gitu ya. Berhukum dalam artian litigasi kalau istilah undang-undang. Nah, gitu. Fi usulihi wa furu'ihi. Dalam masalah cabang dan dalam masalah
pokok dan masalah-masalah cabang, masalah-masalah yang lebih rendah gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan bawahnya apa aja. Apa kita berusaha nanti selesaikan dulu yang nomor 3 nih. Wa i'tiqadu annahu la yufidul yakin. Apa nih yakin? Saya udah ada satu terjemahan yang kita ya. All the end to believe that is apa yang gitu. Oh belum terima Agung ya? Udah join. Oke. Tadi mana saya kira di Quran Arabian. Nah, jadi wal i'tiqadu dengan berpandangan bahwa dia tidak yakin tidak sampai yakin. Sampai yakin pengertiannya agak susah juga ya. Dia tidak sampai yakin. Kita lihat contoh. Oh, gitu ya. Oke. Yang ketiga. Jadi ini kita sudah sampai ketiga kan gitu kan tadi ya. Jadi kita hafal ya. Ijru tahkimihi wa tuhakimi ilaih. Ini kan tadi kita lihat. Ijru asalis ya, kita ulang lagi asalis hijru tahkimihi wa tuhakimu ini ilaihi fi usulihi fi usulihi wa furu'ihi wa i'tiqadu dan dia mau berpendapat kira-kira gitu ya. I'tiqadu ininya ini tulisannya nggak begitu hafal ya. Wal i'tiqadu wal i'tiqadu ini pakai ain ya. Wa i'tiqadu dan dia berpendapat kira-kira gitu. I'tiqadu annahu la yufidul yakin. Jadi dia berpendapat atau berkeyakinan bahwa Al-Quran itu tidak undisputable gitu. Gitu. Jadi dia tidak mau menghukum dengan Al-Quran dan dia tidak mau berhukum kepada Al-Quran dalam masalah pokok maupun cabang, dan dia punya keyakinan, punya pendapat atau pengertian dia bahwa Al-Quran itu la tufidu apa yufidu, harusnya yu ya, salah, la yu pakai ya. Jadi kalau tu perempuan kan tufidu, nah titik dua di bawah la tufidu. Jadi Al-Quran la yufidu al-yakin, maksudnya mansub la yufidul yakina. Jadi Al-Quran ini tidak sampai derajat yakin itu undisputable. Jadi dia bilang Al-Quran masih boleh ditawar lah gitu kira-kira gitu. Jadi ini memang akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Jadi kita tidak mengatakan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu berpendapat keras atau enggak keras, tapi ini keyakinan misalnya.
Jadi keyakinan itu yang nggak boleh kita sembunyikan gitu. Walaupun kita nggak boleh paksakan sama orang ya. Tapi keyakinan kita harus sampai di situ bahwa Al-Quran itu harus kita pakai sebagai bagian cara kita menghukum sesuatu dan cara kita berhukum di dalam pengadilan dalam masalah-masalah cabang atau masalah pokok, apalagi masalah pokok. Dan kita harus berkeyakinan bahwa Al-Quran itu yufidul yakin. Kalau yang meninggalkan Quran la yufidu, kalau kita yufidul yakin. Al-Quran itu undisputable gitu. Kalau Al-Quran bilang pencuri itu harus dihukum, ya kita harus berpendapat pencuri harus dihukum. Atau orang yang adultery menurut Al-Quran harus dihukum, ya kita harus dihukum. Jadi wa'i'tiqadu annahu la yufidul yakin. Ini termasuk meninggalkan Al-Quran. Jadi kalau orang masih ragu terhadap kepastian hukum Al-Quran juga termasuk meninggalkan Al-Quran yang ketiga ya. Termasuk orang yang tidak mau berhukum atau mengadili sesuatu dengan Al-Quran. Lah kira-kira bagian 3 kita mudah-mudahan ada manfaatnya, kita nggak usah panjang-panjang ya. Insya Allah kita bisa lanjutkan di minggu ke depan. Yang penting kita sudah hafalkan ya. Jadi yang pertama hijru simaihi wa iman wal imani bihi. Yang kedua hijru amali bihi wal wuqufi inda halalihi wa haramihi wa in qara'ahu wa amana bihi. Yang kedua itu orang tidak mau beramal dengannya, tidak mau konsisten dalam masalah halal haram menyesuaikannya dengan Al-Quran, walaupun orang itu membaca atau beriman padanya. Itu termasuk meninggalkan Al-Quran yang kedua. Meninggalkan Al-Quran yang ketiga, hijru tahkimihi. Jadi meninggalkan memutuskan sesuatu dengan Al-Quran atau mengambil keputusan berdasarkan Al-Quran. Di dalam artian dalam hukum itu arbitrase maupun litigasi. Dalam masalah usul au furu, dalam masalah usul ataupun furu. Wa i'tiqadu annahu la yufidul yakin. Udah azan pas lah ya. Dan dia berpendapat bahwa Al-Quran itu tidak undisputable, tidak debatable. Orang mukmin berpendapat Al-Quran itu undisputable. Al-Quran itu sesuatu yang yakin, sesuatu yang pasti, yang tidak boleh kita debat lagi. Karena itu keputusan Tuhan menurut kita gitu. Nah, orang lain boleh menganggap kita, tapi dengan bermasyarakat kita tidak memasakkan ini. Cuma kita berpendapat seperti ini, bahwa kita yakin kita harus berhukum berdasarkan ketentuan Tuhan Allah dalam hal ini yang telah menurunkan hukumnya dalam Al-Quran. Itu keyakinan yang harus kita punyai sekarang. Dalam masalah-masalah usul, masalah-masalah dasar yang penting akidah, atau masalah-masalah yang mendasar, atau masalah-masalah cabang yang remeh-temeh, dan kita harus yakin bahwa Al-Quran itu, ketentuan Al-Quran itu tidak debatable atau tidak boleh kita tolak. Itu kira-kira gitu ya. Nah itulah hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berpisah, kita doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar wa dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan طيبا وعملا متقبلا